Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Dinda. Anak-anak tentu masih ingat bila minggu kemarin kita membahas mengenai bab iman kepada Allah. Maka untuk minggu ini Bu Dinda akan menjelaskan kepada kalian mengenai bab Toharoh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, setelah kita berdoa, mari kita mulai ke pembelajaran hari ini. Anak-anakku, sebelum Bu Dinda menjelaskan mengenai Toharoh, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini, yakni yang pertama, menjelaskan pengertian Toharoh, yang kedua, memahami pembagian Toharoh, yang ketiga, mengetahui macam-macam air, yang keempat, menjelaskan jenis Toharoh, yang kelima, membedakan definisi hadas dan najis, dan yang terakhir yakni menyebutkan macam-macam hadas dan najis. Pengertian Toharoh. Pengertian Toharoh ada dua, yakni menurut bahasa Toharoh berarti bersih, suci, atau terbebas dari kotoran. Sedangkan menurut istilah Toharoh mempunyai arti menghilangkan hadas atau najis yang menghalangi ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau menghilangkan hukumnya dari hadas dan najis dengan tanah. Perlu anak-anak ketahui bahwa Toharoh ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama Toharoh batin. Apa sih Toharoh batin itu? Toharoh batin adalah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Contohnya yakni dengan menguatkan tauhid dan beramal saleh. Sedangkan Toharoh lahir adalah bersuci dari kotoran, hadas dan najis-najis. Contohnya yaitu dengan berwudu, mandi atau tayamum, serta dengan membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat sholat. Anak-anakku, bila kita ingin bersuci, biasanya dengan berwudu, yaitu dengan menggunakan air. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Di sini Bu Dinda akan menjelaskan macam-macam air. Yang pertama, air yang suci mensucikan. Jadi air ini bisa digunakan untuk berwudu ya anak-anak. Contohnya air yang berasal dari langit, yaitu air hujan, air embun. Adapun air yang berasal dari tanah, yakni air sumur, mata air, air laut, maupun ada air yang belum berubah jenis dan sifatnya. Sedangkan yang kedua, yakni ada air suci, tapi dia tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Apa saja? Yang pertama, air yang telah berubah karena bercampur benda yang suci. Contohnya, air kopi, teh, dan lain-lain. Yang kedua, air sedikit kurang dari kuliah sudah terpakai untuk menghilangkan najis atau hadas, sedang airnya belum berubah.
Yang ketiga, air pohon-pohon ataupun yang berasal dari buah. Contohnya air nira, air kelapa. Adapun yang ketiga yakni air yang najis. Apa sih air yang najis itu? Contohnya yakni air yang sudah berubah atau air yang tercampur dengan najis yang lain. Dan yang keempat yakni air yang sifatnya makruh. Jadi air ini tidak bisa digunakan untuk berwudu ya anak-anak. Contohnya apa? Air dalam bejana emas atau perak yang terjemur matahari. Anak-anak, toharoh ada dua jenis. Yang pertama, toharoh dari najis, dan yang kedua, toharoh dari hadas. Nah, toharoh dari hadas ini yang akan kita pelajari anak-anak. Toharoh dari hadas dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama dengan berwudu, yang kedua dengan mandi, yang ketiga dengan tayamum. Kalian juga perlu mengetahui mengenai pengertian atau definisi hadas dan najis. Apa sih bedanya hadas dan najis itu? Nah, di sini Bu Dinda jelaskan. Yang dimaksud dengan hadas adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu seperti sholat, mengaji, dan lain-lain. Dan yang kedua, najis. Najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri atau tubuh manusia ataupun dari luar tubuh manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat untuk dipakai beribadah. Hadas dibagi menjadi 2 macam ya anak-anak. Yang pertama hadas kecil. Apa sih hadas kecil itu? Segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Contohnya buang angin, kencing, buang air besar, dan lain-lain. Yang kedua hadas besar. Yang dimaksud hadas besar adalah sesuatu yang menyebabkan mandi besar. Contoh yaitu bagi laki-laki yang biasanya mulai beranjak dewasa, dia biasanya mengalami mimpi basah. Kemudian biasanya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yaitu dengan melakukan jima atau bersetubuh. Maka mereka wajib hukumnya untuk membersihkan hadas besar yakni dengan mandi besar. Kita membahas tentang najis ya sekarang. Najis itu adalah suatu benda yang kotor menurut syariat Islam. Contohnya ada banyak sekali anak-anak. Yang pertama, bangkai, kecuali manusia, ikan, dan belalang. Jadi, ikan dan belalang boleh dikonsumsi ya, karena mereka bukan merupakan benda yang najis. Yang kedua, darah. Yang ketiga, nanah. Yang keempat, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kecuali air mani. Apa sih 2 jalan itu maksudnya? Yakni misalnya buang air kecil dan buang air besar, itu termasuk najis. Yang kelima, air liur anjing, air kencing anjing dan babi. Yang keenam, minuman keras seperti arak. Ya, jadi anak-anak, arak, topi miring, segala sesuatu yang memabukkan itu najis. Dan yang terakhir, bagian binatang yang diambil selagi hidup kecuali bulu hewan yang halal dimakan. Macam-macam najis. Macam-macam najis ini dibagi menjadi 3 anak-anak. Ya, diingat-ingat macam-macam najis dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya air kencing bayi yang berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu cukup dipercikkan dengan air.
ya, dipercikan dengan air. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Najis mutawasitoh ini dibedakan menjadi dua ya anak-anak, yakni najis hukmiyah. Apa sih najis hukmiyah? Yaitu najis yang tidak kelihatan bendanya, seperti bekas kencing yang sudah kering. Dan yang kedua, najis ainiyah, yakni najis yang berwujud. Jadi najisnya ini kelihatan. Misalnya apa? Kotoran hewan, kotoran ayam. Bagaimana cara mensucikan najis mutawasito? Biasanya dengan disiram air anak-anak. Dikasih sabun, disiram air sampai tidak terlihat bentuknya, sampai tidak berbau, dan sampai tidak berasa. Jadi tidak ada rasanya, tidak ada wujudnya, dan tidak ada baunya. Sedangkan yang ketiga yakni najis mughalladhah, yaitu yang sering dikenal dengan najis berat. Contohnya apa? Air liur atau air kencingnya anjing atau babi dan atau keturunannya. Nah, sejenisnya keturunan babi apa? Celeng dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan najis mughalladhah yakni dengan dibasuh air 7 kali. Dan salah satunya itu airnya dicampur dengan pasir atau tanah. Pembahasan terakhir yakni mengenai najis yang dimaafkan. Apa sih najis yang dimaafkan itu maksudnya? Jadi kita sebagai umat muslim pasti kita menjalankan ibadah, misalkan sholat. Nah, dalam sholat itu kita diharuskan untuk berwudu atau dalam keadaan suci. Nah, bila kita dalam keadaan suci, maka bila terkena salah satu dari najis ini, kita dimaafkan. Ya, jadi dibolehkan tetap melakukan ibadah. Contohnya, najis apabila terkena bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, misalkan tidak sengaja terkena ada bangkainya cicak. Kemudian yang kedua ada darah, terkena darah atau nanah yang sedikit dibolehkan. Adapun yang lain bahwa ada yang membolehkan apabila tidak sengaja pakaian kita terkena percikan air kencing. Sedikit ya, karena apa? Kita sebagai manusia biasanya kita tidak bisa melihat secara pasti apakah pakaian yang kita pakai itu terkena percikan air kencing ataupun tidak. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini Budinda akhiri ya anak-anak. Bila hari ini kita membahas mengenai pengertian toharoh, macam-macam najis, macam-macam hadas, maka untuk pertemuan minggu depan Budinda akan membahas mengenai berwudu. Jadi anak-anakku di rumah tolong bukunya dibaca yang menjelaskan mengenai berwudu ya anak-anak. Budinda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.